Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur karena kasih setia Tuhan, mengucap syukur karena penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita, untuk hidup Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini secara khusus kita bisa bertatap muka melalui online. Kita bisa bersatu hati di dalam persekutuan doa Rabu. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati, kita awali dengan satu lagu Tetap Setia Seperti Wanita Mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati di dalam doa pembukaan. Selamat malam Tuhan Yesus, mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada hidup kami, kepada seluruh tindakan kami Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat yang lain bersatu hati di dalam persekutuan doa Rabu. Berkatilah persekutuan pada malam hari ini Tuhan dengan kemuliaan-Mu, dengan sukacita-Mu yang luar biasa. Ampunilah segala dosa-dosa kami Tuhan, dan terkhusus pada malam hari ini Tuhan kami menyerahkan ibadah persekutuan doa Rabu ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah Tuhan di dalam awal, pertengahan hingga akhir nanti.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persekutuan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Masih bersukacita pada malam ini? Amin. Ya, pada malam hari ini kita tetap bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat satu lagu, bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam sukacita Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita akan melihat dan juga menyaksikan vokal grup dari WBI GBI Salatiga. Lembutkan hatiku, hancurkan
bentuklah hidupku. Inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. 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 Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam jam doa pada malam hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu sebelum berdoa bersama dengan keluarga, sebelum kita menyampaikan semua pergumulan kita, doa kita kepada Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka Alkitab bersama-sama, belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka ayat yang ke-38, mulai dengan ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita akan baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 15, ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-38. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Kalau sudah ketemu, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Nah Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan, sebelum kita belajar firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pada malam hari ini ketika kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan, kami mohon hikmat, kami mohon kuat kuasa-Mu untuk kami boleh belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang kita baca pada hari ini sesungguhnya berbicara tentang pengalaman kegagalan yang dialami oleh Markus. Kita bisa melihat bagaimana Markus sesungguhnya pada waktu itu adalah satu tim dengan Paulus dan Barnabas. Dan kemudian ada sesuatu yang terjadi, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-38, Markus tidak bisa bekerja sama dengan Barnabas dan Paulus dan akhirnya harus meninggalkan pelayanan, meninggalkan tim di daerah Pamfilia. Dan kelihatannya kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-38, Paulus kecewa sehingga ketika Barnabas mau mengajak kembali Markus untuk bergabung di dalam tim, Paulus berkata dengan tegas tidak, karena Paulus merasa bahwa Markus sudah pernah gagal. Tetapi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-39, kemudian Barnabas tetap membawa Markus untuk bersama-sama melayani Tuhan. Dan situasi ini kemudian menyebabkan Paulus dan Barnabas berselisih, sehingga mereka berpisah jalan. Paulus bersama-sama dengan Silas dan Barnabas melayani bersama-sama dengan Markus. Tetapi malam hari ini kita tidak akan membahas situasi perselisihan yang ditimbulkan oleh Markus, melainkan kita akan melihat pribadi Markus sendiri, pribadi yang pernah gagal tetapi kemudian dia berubah. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, salah satu kitab Injil yaitu Injil Markus ditulis oleh Yohanes Markus, pribadi yang oleh Paulus pernah dianggap sebagai pribadi yang gagal. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun pernah dianggap gagal, tetapi kita bisa melihat bagaimana Markus bangkit kembali. Markus menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Barnabas untuk memperbaiki kesalahannya dan kemudian kembali untuk bersama-sama dengan Barnabas melayani Tuhan. Dan luar biasanya Markus dipakai Tuhan untuk menulis kitab Injil.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang bintang NBA, ya, Michael Jordan pernah mengatakan bahwa saya bisa menerima kegagalan karena setiap orang memang bisa gagal. Tapi saya tidak bisa menerima mereka yang tidak mau mencoba lagi setelah mereka gagal. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, artinya bahwa ketika kita sekali gagal, itu tidak berarti bahwa kehidupan kita berakhir. Ketika kita mengalami kegagalan sekali saja, tidak berarti bahwa kehidupan kita itu sudah berakhir. Tetapi kehidupan kita berakhir ketika kita sekali gagal dan tidak mau mencoba lagi. Tentu saja tidak seorang pun mengharapkan mengalami kegagalan. Tidak ada orang yang bercita-cita mengalami kegagalan. Tetapi pada akhirnya semua orang dimungkinkan atau semua orang pasti akan mengalami yang namanya kegagalan. Saya juga pernah mengalami kegagalan. Tentu Bapak Ibu di rumah juga pernah mengalami kegagalan. Dan respon kita terhadap kegagalan itu bermacam-macam. Ada orang yang ketika gagal kemudian putus asa, kecewa, marah, kemudian tidak lagi mau mencoba. Tetapi ada juga orang yang ketika gagal dia merespon dengan hal yang berbeda. Ketika gagal dia merespon dengan tetap tegar dan mau mencoba lagi, mau mengulang kembali dan mau memulai lagi. Nah, itu adalah respon yang kita akan temukan ketika seseorang menghadapi atau mengalami kegagalan. Dan dari Markus kita belajar bahwa ketika mengalami kegagalan, kita perlu merespon kegagalan itu dengan tidak berputus asa. Kalau kita melihat di dalam kehidupan Markus secara pribadi, maka ketika dia mengalami kegagalan dan mendapatkan kesempatan yang kedua, Markus mencoba untuk memperbaikinya. Markus melihat kegagalan sebagai proses pendewasaan. Mungkin pada waktu awal pelayanannya bersama dengan Paulus dan Barnabas, Markus pernah gagal karena tidak bisa bekerja sama. Tetapi ketika diberi kesempatan oleh Barnabas, Markus berupaya memperbaiki. Markus berupaya bangkit dan mencoba lagi sehingga dia tidak mengalami kegagalan dan justru dipakai Tuhan untuk menulis kitab Injil. Dan luar biasanya itu bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita sampai sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin saudara dan saya pernah mengalami kegagalan. Mungkin kita pernah mengalami kegagalan dalam membangun usaha, kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan di dalam membangun kebahagiaan di dalam rumah tangga, atau kegagalan di dalam situasi-situasi yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk jangan menyerah, jangan putus asa, teruslah mencoba dan jadikan kegagalan sebagai pemicu untuk bangkit dan menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengatakan bahwa jangan takut untuk memulai. Jangan tunggu sampai kita menjadi ahli karena semuanya adalah proses. Nah, takut mengalami kegagalan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah beranjak dari situasi yang terjadi seperti sekarang ini. Takut mengalami kegagalan membuat kita kerdil dan tidak akan pernah mengalami terobosan apapun di dalam kehidupan kita. Karenanya mari kita belajar dari Markus. Gagal boleh, tetapi kita harus bangkit. Kita harus belajar melihat kegagalan dari kacamata yang positif. Kita harus berani mencoba kembali ketika kita mengalami kegagalan. Sehingga kita bisa belajar dari Markus bahwa kita perlu optimis, kita perlu berani untuk mengadakan perubahan demi kemajuan kehidupan, demi kemajuan keluarga, demi kemajuan gereja, demi kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan takut gagal, mari kita terus belajar. Ketika kita mengalami kegagalan, bangkit dan coba lagi, bangkit dan coba lagi. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mencoba lalu mengalami kegagalan itu jauh lebih baik daripada seolah-olah tidak pernah gagal tetapi kita tidak pernah mau melakukan sesuatu. Jadi orang yang optimis akan selalu belajar dari kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus mencoba sekalipun mengalami kegagalan demi kegagalan.
Nah, apakah saudara sedang mengalami kegagalan pada hari ini? Apakah saudara sedang mengalami kegagalan dalam minggu ini? Apakah saudara sedang mengalami kegagalan dalam bulan ini? Kita harus belajar dari pengalaman Markus bahwa keberhasilan dimulai dari ketika kita mau mencoba lagi. Mencoba apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mencoba lagi ketika kita mengalami kegagalan. Dan kita terus bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini ketika kami boleh belajar dari tokoh Markus yang pernah dianggap gagal tetapi bangkit dan berhasil karena dia mau mencoba lagi, menganggap kegagalan sebagai proses pendewasaan. Kami juga rindu Tuhan ketika kami mengalami kegagalan pada hari ini atau kegagalan dalam minggu ini, dalam bulan ini, dalam tahun ini, kami mau bangkit lagi, kami mau mencoba lagi, dan kami mau terus berjuang supaya melalui kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami atau pelayanan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita berdoa bersama keluarga kita masing-masing di rumah, kita merespon firman yang telah kita dengarkan tadi. Kita angkat satu lagu. Tuhan Yesus selalu menopangku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
selamat berdoa bagi keluarga Bapak Ibu sekalian di rumah. Selamat menikmati doa bagi keluarga. Tuhan Yesus memberkati.